Hello Soul Seeker, how are you today? I am fine, thank you, and how are you? Aku berharap, berdoa supaya kalian semua dalam keadaan sukacita, dalam keadaan bahagia di dalam Tuhan, dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun sukacita yang daripada Tuhan. Betul? Soul Seeker, pada tayangan kali ini aku ingin mengajak kamu untuk menjelaskan implementasinya takut akan Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita setiap harinya. Pertanyaannya, mengapa harus takut akan Tuhan? Memangnya manusia tidak takut Tuhan sehingga diperintahkan untuk takut Tuhan? Sebenarnya bukan diperintahkan saja, tetapi diingatkan. Karena apa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, ada dipersonalisasi dalam diri manusia itu untuk menjalankan tatanan kehidupannya. Mereka mudah mengabaikan Tuhan. Mereka tidak minta tolong Tuhan. Bahkan mereka mendirikan kebenarannya sendiri. A nation turn away from God. Dalam kitab Yesaya 65 ayat 1 mengatakan, Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Di situ aku adalah Tuhan. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Ini sebetulnya it's not fair. Karena apa? Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap mencari, Tuhan tetap mau memberikan pertolongan ketika bangsa itu tidak membutuhkan Tuhan. Mereka menempuh jalannya sendiri dan mengikuti rancangannya sendiri. Bagi orang yang tidak percaya, takut akan Allah adalah perasaan takut karena penghakiman Allah dan kematian kekal yang merupakan pemisahan untuk selama-lamanya dari Allah. Lukas 12 ayat 5 mengatakan, Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ibrani 10 ayat 31 mengatakan, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Soul Seeker, iman di dalam Yesus memindahkan kita dari ketakutan terhadap hukuman. Sebuah ketakutan yang saleh merupakan awal dari hikmat. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tetapi Soul Seeker, hikmat menuntut kebencian yang tulus terhadap perbuatan yang salah. Bukan hanya penghindaran yang diperhitungkan demi kepentingan diri sendiri. Ketakutan akan hukuman hanya membuat kita mementingkan diri sendiri dengan kecemasan akan disakiti. Jadi ada sebuah hikmat yang menuntut kebencian yang tulus terhadap perbuatan yang salah. Artinya apa? Perbuatan salah atau dosa itu menuntut kebencian yang tulus. Artinya dia sadar akan hal yang salah, artinya dia sadar akan dosanya, dan bukan hanya menghindar demi kepentingan diri sendiri. Dosa kesalahan harus dihadapi. Lebih banyak daripada kita memahami ketakutan akan hukuman yang hanya membuat kita menjadi penting diri sendiri dengan kecemasan yang terus mengejar kita, seperti dikejar dosa. Betul? Mengerti? Hal ini yang beda tentang rasa takut yang sejati terhadap Allah, membuat orang ingin melayani Tuhan dengan sukacita dan menghargai tinggi terhadap Tuhan. Bahkan sekiranya tidak ada neraka, jenis rasa takut yang penuh kasih ini akan bergidik bulu roma kita karena begitu kita menyinggung nama Tuhan. Perbedaan antara rasa takut seorang budak yang mementingkan diri sendiri dan rasa takut sejati terhadap Tuhan merupakan perbedaan antara seorang moralis belaka dan seorang Kristen sejati. Jadi beda. Rasa takut seorang Kristen sejati dengan rasa takut seorang budak itu sangat beda. Itu akan
nampak seperti seorang moralis yang hanya ketakutan tetapi mementingkan diri sendiri. Tidak ada hikmat kehidupan kecuali kita memiliki relasi dengan Tuhan. Relasi di mana kita mentaati Tuhan karena kasih kita kepada Dia. Hanya melalui tatapan mata iman terhadap kasih pengorbanan Yesus bagi kita. Dan hal itu menjadikan kita rendah hati sekaligus meneguhkan kita untuk rasa takut kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita perhatikan ayat firman ini dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. So seeker, pengertian Yohanes tentang kasih melenyapkan ketakutan, tetapi arah pembicaraan ini adalah takut dalam pengertian holy fear, takut yang kudus, yang menghormati, yang respect, fear of the Lord. Itu. Jadi ini yang dibicarakan Yohanes. Takut disertai rasa hormat kepada Tuhan. Menghasilkan di dalam diri kita suatu ketakutan yang kudus. Takut akan Tuhan merupakan perintah yang seringkali diberikan kepada umat Allah, terutama dalam perjanjian lama. So seeker, kita harus menumbuhkan attitude to yourself dalam diri kita sendiri. Menghormati disertai rasa takut terhadap Tuhan. Memang diri kita tidak pernah melihat Tuhan. Beda dengan bangsa Israel di Gunung Sinai ketika melihat Allah melalui kedahsyatan alam. Keluaran 19 ayat 16 mengatakan ketika bangsa Israel di Gunung Sinai melihat Allah menyatakan diri melalui guruh, melalui kilat dan awan padat di atas gunung serta bunyi sangkakala yang sangat keras, maka gemetarlah mereka di dalam ketakutan. So seeker, bangsa Israel pernah melihat pernyataan Allah dengan suara guruh, kilat, awan yang padat dan bahkan bunyi sangkakala. Itu bunyi sangkakala yang membunyikan bukan umat Israel tetapi para malaikat, yang sangat keras bunyi sangkakala itu, dan mereka gemetar ketakutan. So seeker, ingat dalam Yohanes 20 ayat 29 kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mengerti, so seeker? Bagaimana kita membangun kepercayaan tanpa melihat? Bagaimana kita membangun kepercayaan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan secara absolut, secara mutlak? So seeker, membangun kepercayaan tanpa melihat dengan rasa hormat itu karena sebuah manifestasi, sebuah pernyataan yang nyata daripada firman Allah. Jadi orang tidak akan bisa mengerti, kamu tidak akan bisa mengerti, kamu tidak akan bisa membangun kepercayaan dan roh yang takut akan Tuhan jika tidak ada pernyataan firman Allah, jika engkau tidak membaca firman Allah. Ada sebuah kenaturan atau sifat yang bergabung dengan satu pemahaman bahwa Allah mengasihi kita. Amin. Karena itu juga kita mengasihi Dia. True religion consists dengan dua aspek ini, yaitu hormat dan kasih. So seeker, aku sendiri belajar untuk mengisi kepercayaanku dengan takut akan Tuhan. Melalui apa? Melalui melihat betapa kotornya hidupku, melalui ketidaklayakan hidupku di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Allah mengampuni, ada sebuah perasaan, sebuah kelegaan jiwa yang kurasakan ketika Allah mengampuni. Mengerti? Dan bahkan firman-Nya katakan Allah tidak mengingat lagi apa yang kamu lakukan. Sudah dibuang jauh ke tubir-tubir laut yang paling dalam. Artinya tidak diingat kembali. So seeker, ini penting sekali. Bagaimana kita merasa menghormati dan mempercayai dengan rasa hormat. Kalau engkau belum mengerti bahwa keselamatan itu diberikan Tuhan kepadamu, penebusan itu diberikan kepadamu, dosa yang merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Artinya apa? Artinya
bahwa Allah mengampuni. Begitu kita mendapat pengampunan, kita baru sadar tidak ada sesuatu kekuatan Allah lain atau siapapun di bawah langit ini yang bisa memberikan pengampunan kecuali Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib. Proses ini akan engkau rasakan ketika engkau memohon ampun akan dosamu. Ingat, soul seeker, dosa, penderitaan, kematian, dan kekekalan di dalam neraka. Itu satu rentetan. Dosa dan kematian itu satu rentetan. Kita tidak hanya mengatakan nanti aku minta ampun secara borongan. Meminta ampun kepada Tuhan tentang dosa yang kamu alami itu membuahkan kamu menjadi takut akan Tuhan. Bukan takut hukumannya, tetapi begitu engkau merasakan penebusan dosa, engkau baru tahu, aku diampuni Tuhan. Aku takut kepada Tuhan karena Allah secara pribadi datang kepada diriku. Allah secara pribadi datang menyambut aku. Allah secara pribadi memberikan penebusan dosa kepada diriku. Ini luar biasa loh. Jutaan manusia, lalu kamu sendiri diampuni oleh Tuhan. Kamu sendiri diberkati oleh Tuhan. Jadi true religion consists dengan dua aspek ini, yaitu hormat dan mengasihi Tuhan. Kita tahu di dalam agama yang tidak sehat itu selalu terbelah dua. Ada agama yang cenderung menekankan yang ini, dan ada agama yang menekankan yang itu. Artinya ada agama yang sangat menekankan Allah sebagai Allah yang maha kudus, yang maha besar. Bahkan Allah seperti digambarkan seperti polisi yang selalu mengawasi kita, yang siap mengajar, memberikan hukuman kepada kita pada waktu kita berbuat dosa. Jadi kita mendekati Allah di dalam pengertian ketakutan ini bukan Allah sang perusak, bukan Allah sang penghukum. Dengan ketakutan mendekati Allah seperti itu sebuah pengertian yang salah. Tapi sangat lacking dalam pengertian Allah yang rahmani, yang panjang sabar, yang compassion. Itu sangat lacking dengan gambaran seperti itu. Tetapi soul seeker, hikmat menuntut kebencian yang tulus terhadap perbuatan yang salah. Bukan hanya penghindaran yang diperhitungkan demi kepentingan diri sendiri. Ketakutan akan hukuman hanya membuat kita mementingkan diri sendiri dengan kecemasan akan disakiti. Jadi ada sebuah hikmat yang menuntut kebencian yang tulus terhadap perbuatan yang salah. Artinya apa? Perbuatan salah atau dosa itu menuntut kebencian yang tulus. Artinya dia sadar akan hal yang salah, artinya dia sadar akan dosanya, dan bukan hanya menghindar demi kepentingan diri sendiri. Dosa kesalahan harus dihadapi. Lebih banyak daripada kita memahami ketakutan akan hukuman yang hanya membuat kita menjadi penting diri sendiri dengan kecemasan yang terus mengejar kita seperti dikejar dosa. Betul? Mengerti? Hal ini yang beda tentang rasa takut yang sejati terhadap Allah, membuat orang ingin melayani Tuhan dengan sukacita dan menghargai tinggi terhadap Tuhan. Bahkan sekiranya tidak ada neraka, jenis rasa takut yang penuh kasih ini akan bergidik bulu roma kita karena begitu kita menyinggung nama Tuhan. Perbedaan antara rasa takut seorang budak yang mementingkan diri sendiri dan rasa takut sejati terhadap Tuhan merupakan perbedaan antara seorang moralis belaka dan seorang Kristen sejati. Jadi beda. Rasa takut seorang Kristen sejati dengan rasa takut seorang budak itu sangat beda. Itu akan nampak seperti seorang moralis yang hanya ketakutan tetapi mementingkan diri sendiri. Tidak ada hikmat kehidupan kecuali kita memiliki relasi dengan Tuhan. Relasi di mana kita mentaati Tuhan karena kasih kita kepada Dia. Hanya melalui tatapan mata iman terhadap kasih pengorbanan Yesus bagi kita. Dan hal itu
menjadikan kita rendah hati, sekaligus meneguhkan kita untuk rasa takut kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita perhatikan ayat firman ini dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. So seeker, pengertian Yohanes tentang kasih melenyapkan ketakutan, tetapi arah pembicaraan ini adalah takut dalam pengertian holy fear, takut yang kudus, yang menghormati, yang respect, fear of the Lord. Itu, jadi ini yang dibicarakan Yohanes. Takut disertai rasa hormat kepada Tuhan, menghasilkan di dalam diri kita suatu ketakutan yang kudus. Takut akan Tuhan merupakan perintah yang seringkali diberikan kepada umat Allah, terutama dalam perjanjian lama. So seeker, kita harus menumbuhkan attitude to yourself dalam diri kita sendiri, menghormati disertai rasa takut terhadap Tuhan. Memang diri kita tidak pernah melihat Tuhan. Beda dengan bangsa Israel di Gunung Sinai ketika melihat Allah melalui kedahsyatan alam. Keluaran 19 ayat 16 mengatakan ketika bangsa Israel di Gunung Sinai melihat Allah menyatakan diri melalui guruh, melalui kilat dan awan padat di atas gunung, serta bunyi sangkakala yang sangat keras, maka gemetarlah mereka di dalam ketakutan. So seeker, bangsa Israel pernah melihat pernyataan Allah dengan suara guruh, kilat, awan yang padat, dan bahkan bunyi sangkakala. Itu bunyi sangkakala yang membunyikan bukan umat Israel tetapi para malaikat, yang sangat keras bunyi sangkakala itu, dan mereka gemetar ketakutan. So seeker, ingat dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mengerti, so seeker? Bagaimana kita membangun kepercayaan tanpa melihat? Bagaimana kita membangun kepercayaan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan secara absolut, secara mutlak? So seeker, membangun kepercayaan tanpa melihat dengan rasa hormat itu karena sebuah manifestasi, sebuah pernyataan yang nyata daripada firman Allah. Jadi orang tidak akan bisa mengerti, kamu tidak akan bisa mengerti, kamu tidak akan bisa membangun kepercayaan dan roh yang takut akan Tuhan jika tidak ada pernyataan firman Allah, jika engkau tidak membaca firman Allah. Ada sebuah kenaturan atau sifat yang bergabung dengan satu pemahaman bahwa Allah mengasihi kita. Amin. Karena itu juga kita mengasihi Dia. True religion consists dengan dua aspek ini, yaitu hormat dan kasih. So seeker, aku sendiri belajar untuk mengisi kepercayaanku dengan takut akan Tuhan. Melalui apa? Melalui melihat betapa kotornya hidupku, melalui ketidaklayakan hidupku di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Allah mengampuni, ada sebuah perasaan, sebuah kelegaan jiwa yang kurasakan ketika Allah mengampuni. Mengerti? Dan bahkan firman-Nya katakan Allah tidak mengingat lagi apa yang kamu lakukan. Sudah dibuang jauh ke tubir-tubir laut yang paling dalam. Artinya tidak diingat kembali. So seeker, ini penting sekali. Bagaimana kita merasa menghormati dan mempercayai dengan rasa hormat. Kalau engkau belum mengerti bahwa keselamatan itu diberikan Tuhan kepadamu, penebusan itu diberikan kepadamu, dosa yang merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Artinya apa? Artinya bahwa Allah mengampuni. Begitu kita mendapat pengampunan, kita baru sadar tidak ada sesuatu kekuatan Allah lain atau siapapun di bawah langit ini yang bisa memberikan pengampunan kecuali Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib. Proses ini akan engkau rasakan ketika engkau memohon ampun akan dosamu. Ingat, saudara seeker, dosa
penderitaan, kematian, dan kekekalan di dalam neraka. Itu satu rentetan. Dosa dan kematian itu satu rentetan. Kita tidak hanya mengatakan nanti aku minta ampun secara borongan, meminta ampun kepada Tuhan tentang dosa yang kamu alami. Itu membuahkan kamu menjadi takut akan Tuhan. Bukan takut hukumannya, tetapi begitu engkau merasakan penebusan dosa, engkau baru tahu, aku diampuni Tuhan. Aku takut kepada Tuhan, karena Allah secara pribadi datang kepada diriku. Allah secara pribadi datang menyambut aku. Allah secara pribadi memberikan penebusan dosa kepada diriku. Ini luar biasa loh. Jutaan manusia, lalu kamu sendiri diampuni oleh Tuhan. Kamu sendiri diberkati oleh Tuhan. Jadi true religion consists dengan dua aspek ini, yaitu hormat dan mengasihi Tuhan. Kita tahu di dalam agama yang tidak sehat itu selalu terbelah dua. Ada agama yang cenderung menekankan yang ini, dan ada agama yang menekankan yang itu. Artinya ada agama yang sangat menekankan Allah sebagai Allah yang Maha Kudus, yang Maha Besar, bahkan Allah seperti polisi yang siap menghajar kita kapan saja. Bahkan Allah seperti digambarkan seperti polisi yang selalu mengawasi kita, yang siap menghajar, memberikan hukuman kepada kita pada waktu kita berbuat dosa. Jadi kita mendekati Allah di dalam pengertian ketakutan ini bukan Allah sang perusak, bukan Allah sang penghukum. Dengan ketakutan mendekati Allah seperti itu sebuah pengertian yang salah. Tapi sangat lacking dalam pengertian Allah yang rahmani, yang panjang sabar, yang compassion. Itu sangat lacking dengan gambaran seperti itu. Sisi yang lain ada gambaran agama yang sangat menekan konsep Allah sebagai Allah yang sangat intimate, luar biasa, dekat, mengampuni, penuh dengan kasih dan cinta, sabar, senantiasa menunggumu, tangannya terbuka terus, kalau ditolak pun tangannya tetap terbuka. Semuanya itu tergantung kepada kita, bagaimana kita mau bertobat atau tidak. Betul, saudara? Itu semua tergantung padamu. Gambaran penekanan the intimate love of God, tetapi tidak sama sekali, sangat kekurangan dengan konsep hormat, ketaatan, obedience, worship. Lalu sisi yang lain merendahkan diri, merasa najis, tidak layak, dan sebagainya. Hal-hal ini hampir tidak ada. Yang ada adalah Tuhan yang memeluk, Tuhan yang menyayangi dan mengasihi kita. Mengerti? Yang satu Tuhan yang keras, Tuhan yang menghukum, yang satu Tuhan yang mengasihi. So, seeker, yang kita bicarakan bukan cuma agama di luar kekristenan, tetapi di dalam kekristenan pun, di dalam keberagaman denominasi gereja yang cenderung berbicara seperti ini. Ada denominasi Kristen yang hanya menekankan the intimate love of God. Betul? Model kekristenan seperti ini tidak membicarakan hubungan Allah sebagai raja dan aku adalah hamba. Kalau Allah sebagai raja, aku adalah anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Karena hal ini tidak ada pemahaman Allah yang transenden, dan itu tidak ada. Di sisi yang lain, ada kelompok kekristenan yang sangat menekankan fear of the Lord, ketaatan, no discussion with God please, karena dia adalah Tuhan dan kita harus diam saja. Soul seeker, tetapi tidak ada pengertian bagaimana Tuhan mengerti kita. Tuhan yang memeluk kita itu bagian yang sama sekali dan jarang hadir di dalam model kekristenan yang seperti itu. Istilah Bapa, bagaimana mempunyai kelincahan di dalam spiritualitas kita, kapan kita tahu harus menghayati bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita, bahwa kita yang berdosa, kita diterima, dipeluk oleh Tuhan. Tetapi di sisi yang lain juga kita harus hormat, respect, dan tahu bahwa kita dan Tuhan tetap
ada jarak. Ada jarak. Penghormatan, respect itu harus ada jarak. Karena kita hamba, karena aku hamba, dan Tuhan adalah Raja. Sementara sebutan Bapa yang menyatakan sifat dan sikap, ketegasan dan kasih sayang dari seorang Bapa. Titik berat yang mana? Which center of gravity? Apakah kamu menahan diri dari berbuat dosa karena kamu takut akibatnya? Atau kamu menahan diri karena kamu tidak menyukai dosa itu sendiri? Sebab dosa itu mendukakan dan menghina Allah. Soul Seeker, aku mau membicarakan penekanan bahwa kita sebagai umat Tuhan, bahwa kita sebagai orang tebusannya, memang Tuhan adalah Tuhan yang memeluk, memang Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi, memang Tuhan adalah Tuhan yang menunggu dan menolong kita. Tetapi kita harus tahu bahwa kita di hadapan Tuhan, kita adalah hamba yang harus taat, yang harus takut kepada Tuhan sebagai Raja, sebagai pemimpin hidup kita yang kekal. Soul Seeker, takut akan Tuhan itu harus dimulai, dinyatakan dengan apa? Engkau suka ibadah, itu bukti bahwa engkau takut akan Tuhan. Engkau suka memuji Tuhan, itu bukti bahwa engkau takut Tuhan. Engkau suka membaca Injil dan mencari kebenaran, itu bukti bahwa engkau takut Tuhan. Dan ketika engkau menyerahkan hidupmu ini sekarang ini, sisa hidupmu ini, engkau serahkan kepada Tuhan setiap harinya, itu menunjukkan engkau takut akan. Bukan engkau leha-leha bahwa engkau sudah dikenal Tuhan, engkau sudah bertobat, pasti itu satu paket bahwa Tuhan akan melindungi dan memberkati kita. No, kita harus terus dekat dengan Tuhan, kita harus intimate dengan Tuhan, kita harus terus mencari Tuhan, mencari wajahnya. Amin. Karena tanpa Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan engkau akan gagal. Tanpa Tuhan, engkau akan menemukan jalan yang sulit, sukar, buntu, dan akhirnya kepada maut. Soul Seeker, hari ini saya merindukan supaya engkau sebagai anak Tuhan, belajarlah takut. Bukan takut karena akibat dosa, tetapi ketika engkau mau masuk di dalam sebuah jalan yang salah, itu ada sinyal yang di dalam hatimu, sebuah hati yang berdebar-debar. Dan kau sebenarnya sudah tahu hikmat kebencian itu, hikmat dosa itu engkau sudah tahu. Bahwa kalau aku melakukan ini, aku akan begini. Engkau sudah tahu, tapi engkau berani mencoba-coba. Bahaya, Soul Seeker. Tinggalkan dosa. Karena takut akan Tuhan, Soul Seeker, kita tidak bisa hidup seperti bunglon. Nempel di sini hijau ikut hijau, nempel di coklat ikut coklat, nempel di merah ikut merah. Tidak. Tetapi engkau harus menentukan sikap. Di dalam engkau menjadi orang Kristen, di dalam engkau menjadi orang yang takut akan Tuhan, engkau tidak bisa jadi bunglon. Betul? Engkau tidak bisa mengatakan, aku ini beradaptasi, aku ini toleransi. Soul Seeker, ketoleransi kita adalah di mana kita menunggu dengan sabar kepada setiap orang yang kita bicarakan tentang jalan kebenaran. Kita menunggu dengan sabar. Kita menunggu biar Roh Kudus yang bekerja, bukan diri kita. Itu namanya toleransi. Tetapi ketika kita menjadi orang yang ada di dunia yang lain, engkau harus tahu, engkau tidak perlu beradaptasi. Engkau menjadi lain. Engkau menjadi seperti bunglon. Ijo jadi ijo, abang jadi abang, coklat jadi coklat. Kuwi nyusahke negara, betul? Itu nyusahke wong-wong kabeh, nyusahke keluarga. Karena apa? Karena engkau tidak punya integritas di dalam sikap hidup. Takut akan Tuhan itu permulaan dari segala pengetahuan yang akan kau dapat. Soul Seeker, aku akan mengutarakan tentang doa dari Tim Keller, The Way of Wisdom. Dikatakan, Tuhan, buatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dari Mazmur 86 ayat 11, memang benar ketika aku melakukan kesalahan-kesalahan itu memantulkan balik kepadaku, dan aku benci hal itu. Tetapi hari ini, buatlah dirimu Tuhan begitu nyata bagiku, sehingga aku rindu melakukan yang benar, dan aku masuk dalam kehidupan yang suci demi menyenangkan Tuhan semata-mata. Maka aku akan benar-benar takut kepadamu dan hidup berhikmat. Amin. Soul Seeker, kiranya ini menjadi berkat
Belajarlah, mulailah takut akan. Jangan hidup serampangan, sembrono, seenaknya gue. Nggak, jangan soul seeker. Kita ada dalam tuntunan rambu-rambu daripada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Jangan jadi bunlon, nempel hijau, jadi hijau, nempel abang, jadi abang. Tetap punya jati diri sebagai orang tebusan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah karena kita sudah diampuni, dan tidak ada siapapun, makhluk Allah siapapun yang bisa mengampuni. Buktinya di mana? Di suara hatimu. Kalau orang yang diampuni Tuhan, hidupnya sukacita, haleluya. Tetapi kalau engkau terus mengalami ketakutan-ketakutan dan terus seperti dikejar dosa, berarti engkau belum diampuni. Datanglah pada Yesus, karena Yesus yang memberikan pengampunan, Yesus yang memberikan hidup yang kekal, Yesus yang memberikan hidupmu berbahagia, hidupmu berkelimpahan di dalam dunia ini. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Sampai jumpa. Kita tetap sukacita. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.